Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait dengan keluhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, soal padatnya jadwal Piala AFF 2024. Sebelumnya, ST menilai jadwal babak penyisihan grup dengan jeda 3 hari menggunakan format home away sangat tidak ideal. Ia menyarankan agar format ini segera berubah dan dikembalikan seperti edisi 2016 ke belakang yang memakai sistem home tournament. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, kita fokus sajalah, kata Erick Thohir di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin, 17 Desember 2024. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati, tambah dia. Sosok yang juga Menteri BUMN itu menilai, setiap negara mengikuti sebuah turnamen pasti ada target yang ingin dicapai. Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah mematangkan pemain-pemain muda mereka sebelum berlaga di turnamen lebih bergengsi ke depannya. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti. Kita fokus ke pemain muda. Memang ya semua format melelahkannya, jelas dia. Kalau kita lihat di kompetisi Eropa, mereka main di liganya, habis itu main di Champions League di tengah kompetisi. Memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen, tegas Erick Thohir. Erick Thohir pinta ST untuk kalahkan Filipina, usai seri lawan Laos dan kalah lawan Vietnam. Hasil kurang memuaskan yang diraih Timnas Indonesia di penyisihan grup B Piala AFF 2024 memantik respons tegas dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah bermain imbang melawan Laos dan menelan kekalahan dari Vietnam, Erick menegaskan pentingnya meraih kemenangan saat menghadapi Filipina di laga terakhir fase grup. Timnas Indonesia yang dibebani target tinggi harus berjuang keras setelah performa mereka tidak sesuai ekspektasi. Erick Thohir pun mengingatkan pelatih Shin Tae-yong untuk fokus penuh dalam pertandingan melawan Filipina, demi menjaga peluang Garuda lolos ke babak selanjutnya. Erick Thohir mengakui bahwa hasil imbang melawan Laos membuat target awal PSSI melenceng. Sejatinya, kemenangan melawan Myanmar dan Laos menjadi harga mati, sementara hasil imbang melawan tim kuat seperti Vietnam dianggap sebagai prestasi yang realistis. Namun, situasi justru berbalik ketika Indonesia gagal tampil meyakinkan saat menghadapi Laos. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kali kami mengirim tim, kami mempunyai target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, kata Erick Thohir dalam pernyataannya. Menurut Erick, laga melawan Myanmar dan Laos seharusnya bisa dimenangkan tanpa kesulitan berarti. Adapun pertandingan melawan Vietnam, Erick menyebut kalah terhormat atau mencuri hasil imbang akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Melawan Myanmar dan Laos wajib menang. Melawan Vietnam, seperti hitungan, kalah terhormat kalau bisa seri luar biasa, tambahnya. Meski demikian, Erick Thohir menilai permainan Garuda tidak sepenuhnya buruk. Ada beberapa momen positif yang bisa menjadi bekal untuk pertandingan selanjutnya. Ketika menghadapi Vietnam, pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal, tapi ada perkembangan yang terlihat, ungkap Erick. Namun, Erick tidak menutup mata dengan hasil imbang kontra Laos yang jauh dari harapan. Dalam laga itu, Indonesia terlihat kesulitan membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh Laos. Penyelesaian akhir yang kurang tajam serta koordinasi antar lini yang belum solid menjadi catatan besar bagi Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan atas Filipina adalah harga mati demi menjaga kepercayaan publik serta harapan untuk melaju ke babak selanjutnya. Jadi, saya akan minta lagi ke seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga harus fokus ke targetnya. Melawan Filipina harus menang, jelas Erick Thohir. Laga melawan Filipina mendatang tentunya akan menjadi laga krusial bagi Timnas Garuda. Saat ini posisi Indonesia ada dalam peringkat 2 di grup B di bawah Vietnam.
Tentunya posisi peringkat bisa berubah seiring berjalannya pertandingan demi pertandingan. Sempat ada kabar bahwa naturalisasi Ula Romeni berasa stuck atau terhambat, lantaran ada sedikit kendala dan masalah teknis. Dirumorkan proses alih Federasi Striker FC Utrecht ini ditargetkan untuk bisa tuntas sepenuhnya pada Maret 2025 untuk diturunkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini ada informasi langsung dari orang dalam yakni Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Romeni masih terus diusahakan. Sementara itu, Yusa juga berpendapat kuat bahwa Ula memang bisa turun dan bermain untuk timnas Indonesia pada Maret 2025, terutama saat melawan Australia. Sebab memang sudah jadi target PSSI. Yang pertama tentang Ula Romeni, kemarin dia saat jeda FIFA Matchday Indonesia lawan Jepang di GBK. Kita ketahui semua dia datang ke tanah air dan membuat heboh media sosial, kata Yusa. Kabar baiknya tentu kita semua tahu Ula Romeni itu tertarik untuk gabung bersama timnas Indonesia. Kita juga bisa lihat saat Ula sudah foto bersama dengan Erick Thohir, sambungnya. Apa yang dikatakan Yusa memang benar dan fakta, lantaran Ula sejatinya sudah datang ke tanah air dan bertemu dengan ketum PSSI saat momen jeda internasional. Jika sudah begitu, sangat jelas sekali bahwa Romeni memang positif bisa berseragam timnas Indonesia, lantaran sudah terang-terangan datang ke tanah air, sekaligus menyampaikan niat baiknya. Habis momen jeda FIFA Matchday, Ula Romeni memang balik lagi Belanda, yang pastinya dia balik untuk ke klubnya yang bermain di kompetisi Eredivisie, dipungkas Yusa Nugraha. Insya Allah, Ula akan gabung bersama timnas Indonesia, menunggu jeda FIFA Matchday selanjutnya pada bulan Maret, ujar orang dalam yang paham akan keadaan proses naturalisasi pemain anyar ini. Seperti diketahui, nama Yusa Nugraha memang malang melintang di dunia para pemain diaspora. Apalagi, Yusa memang merupakan ex-pemain jebolan klub Feyenoord. Dan, informasi perihal naturalisasi yang selalu disampaikan oleh Yusa, terkadang memang fakta dan benar akan terjadi. Makanya para fans Garuda sering menjadikan dia sebagai rujukan informasi. Berhubung Yusa Nugraha sering memberikan informasi terkait pemain naturalisasi, makanya dia memiliki banyak relasi serta koneksi yang luas untuk kejelasan atas informasi yang ia berikan. Kalian banyak yang nanya seperti, "Bang, naturalisasi Ula Romeni ini jadi apa enggak? Kok sepi dan enggak ada kabar?" Ucap Yusa yang mengungkapkan keluh kesah fans Garuda. Nah, aku dapat kabar dari temanku dan salah satu temanku ini yang bekerja di DPR RI. Lalu dia juga mengurus proses naturalisasi pemain-pemain keturunan untuk timnas Indonesia, tandas Yusa. Aku dapat kabar dari temanku kalau atasannya sudah konfirmasi dan sudah memberitahu temanku untuk kabar memulai proses naturalisasi Ula Romeni, imbuhnya. Dari pernyataan Yusa di atas tadi, bisa jadi indikasi bahwa proses naturalisasi Ula Romeni memang masih menjadi prioritas utama bagi PSSI, termasuk pula bagi DPR RI sebagai pihak lain yang ikut terlibat. Sekarang kan Desember, dan kita masih ada 3 bulan. Ini waktu yang cukup karena kita tahu kemarin proses naturalisasi Kevin, Mees, dan Eliano bisa cepat dalam 1 bulan saja, tegas Yusa Nugraha. 3 bulan yang dimaksud, tepatnya adalah saat Maret 2025, yang mana memang ada momen jeda FIFA Matchday, sekaligus laga Indonesia kontra Australia di 1 bulan yang sama. Belum lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah mengungkapkan sebelum Yusa Nugraha, perihal proses naturalisasi Ula Romeni yang ditargetkan rampung pada Maret 2025. Ula, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia mulai Maret 2025. Kemarin, setelah pertandingan saya ketemu Ula, di luar dari kebiasaan saya, ucap Erick Thohir.